Apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah klik video ini. Oke geng, jadi hari ini aku akan membahas tentang kasus pembunuhan lagi. Dimana kasus pembunuhan ini geng merupakan kasus pembunuhan yang paling kejam dan mengerikan yang tercatat dalam sejarah Malaysia geng. Dan korban dari kasus pembunuhan ini geng adalah anak kecil geng. Anak kecil, masih kecil korbannya ini geng. Dan kita tidak tahu siapa pelakunya gitu geng. Oke, kita langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jangan di skip, keep stay tune ya. Let's start it. Namanya Nurin Jazlin Jazimin geng. Ya, ini lahir pada tanggal 11 September 1999 dan merupakan siswi tahun kedua sekolah dasar kebangsaan Desa Setapak Kuala Lumpur geng. Nah, si Nurin ini juga merupakan putri kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Jazimin Abdul Jalil dan ibunya Nur Azian Bistaman geng. Nah, si Nurin inilah geng yang menjadi korban dari kasus pembunuhan mengerikan yang dicap sebagai salah satu kasus yang paling kejam dan mengerikan dalam sejarah Malaysia geng. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah dia bisa menjadi korban dari pembunuhan mengerikan itu? Kemana orang tuanya? Apakah dia nggak dikontrol gitu kak oleh orang tuanya? Bagaimana kronologinya? Oke, kita bahas tuntas sekarang ya. Check this out. Kisah tragis ini geng bermula yaitu tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2007 pada jam-jam malam gitu, yaitu tepatnya jam 8.30. Si Nurin ini geng izin ke kedua orang tuanya untuk pergi ke pasar malam, yang pasar malam itu dekat dengan rumahnya geng. Si Nurin ini ingin pergi beli jepitan rambut katanya. Nah, Nurin ini anaknya geng memiliki rambut yang panjang dan senang sekali dia geng mengoleksi jepitan-jepitan rambut gitu. Nah, salahnya di sini adalah orang tuanya ini mengizinkan anaknya yang masih kecil perempuan lagi pergi sendiri keluar rumah ke pasar malam, yang walaupun sih pasar malamnya dekat dengan rumah nggak boleh sebenarnya geng. Anak kecil kita izinin sendiri keluar gitu. Nah, biasanya si Nurin ini kalau pergi ke pasar malam gitu biasanya dia dengan kakaknya gitu yang berusia 9 tahun, tapi tumben sekali malam itu dia pergi sendiri gitu geng. Nah, beberapa jam kemudian karena dirasa lama sekali anak ini kok nggak balik-balik gitu kan, akhirnya Nur Azian, ibunya si Nurin ini khawatir gitu geng. Apalagi si Nurin ini katanya memiliki penyakit buah pinggang dan darah tinggi. Akhirnya ibunya ini pergi keluar menyusul anaknya ini geng. Tapi geng udah dicari di pasar malam itu nggak ada anaknya geng, di mana-mana dicari nggak ada gitu. Ayahnya Jazimin Abdul Jalil ini juga merasa sangat khawatir, anak ini kemana, kok jam segini belum pulang-pulang. Kemudian adik kakaknya si Nurin ini juga gitu, mereka merengek-rengek nangis gitu merindukan si Nurin ini. Nah, si ayah Nurin ini kan sempat positif thinking gitu, mungkin anaknya ini ikut dengan orang yang dikenal seperti kerabat, rekannya atau temannya atau siapa gitu yang mungkin dikenal oleh si Nurin ini, jadi dia itu ikut gitu. Nah, dikarenakan anaknya ini nggak pulang-pulang udah beberapa hari gitu kan geng, akhirnya Jazimin Abdul Jalil ini, ayah si Nurin ini memasukkan laporan atas kehilangan anaknya ini geng. Nah, dan bagi siapapun yang melihat si Nurin ini dan bagi siapapun yang melihat yang memberikan informasi gitu kan di mana keberadaan Nurin, harap menghubungi kantor polisi gitu geng. Namun geng, seminggu setelah hilang nih, yaitu tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2007, polisi ini menerima laporan geng dari sepupunya si Nurin ini, yang kebetulan rumahnya sepupunya ini juga dekat dengan rumahnya si Nurin itu geng. Kemudian geng, sepupu si Nurin ini bercerita nih ke kantor polisi. Pada malam 20 Agustus itu katanya sepupunya ini juga berada di pasar malam geng, dan dia juga melihat seorang laki-laki yang dipercaya berusia 20 tahun berdiri di luar van putih yang saat itu menarik si Nurin ini geng, dipaksa gitu masuk ke dalam vannya itu. Namun saat itu si Nurin ini sempat meronta-ronta, oh nggak mau kamu siapa, nggak kenal sama kamu gitu kan. Akhirnya namanya juga anak kecil gitu kan, diseret sama orang yang sudah dewasa, ya apalah daya gitu geng. Akhirnya Nurin ini diseret, dimasukkanlah ke dalam van putih itu, dan sepertinya hal ini sudah direncanakan gitu geng, atau mungkin itu adalah begal anak yang saat itu memang sangat sangat rawan gitu kan, begal-begal anak-anak kan saat itu mungkin. Nah, sejak kehilangan Nurin geng, sejak kehilangan anaknya nih, orang tua si Nurin ini banyak sekali mendapatkan pesan-pesan masuk ya, ada ratusan pesan yang masuk gitu, tapi tidak ada satupun pesan itu yang seperti membantu gitu, memberikan informasi di mana keberadaan si Nurin ini geng.
Berita kehilangan Nuril ini, geng, menghiasi media dan blog-blog internet rame sekali gitu, geng, sosmed dengan kabar kehilangan si Nuril ini. Bahkan gabungan pelajar Melayu nih mengedarkan 20.000 helai poster mengenai si Nuril ini di berbagai negara untuk memudahkan pencarian si Nuril ini, geng. Bahkan, geng, ada berbagai pihak, berbagai warga yang menghadiahkan bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi mengenai keberadaan si Nuril ini gitu, geng. Saking inisiatifnya bersatunya warga Malaysia ini untuk menemukan si Nuril ini. Kemudian, geng, tepatnya pada tanggal 17 September 2007, geng, sebuah tas olahraga, geng, ditemukan di Jalan PJS 1 Taman Petaling Utama, Petaling Jaya. Dan setelah dibuka, geng, tas itu berisi sebuah jasad anak kecil perempuan yang kurus, kering, telanjang, geng, ditemukan di sana, geng. Dan tidak ada yang mengenali jasad siapa di dalam tas itu, geng. Akhirnya, geng, dibawalah, geng, jasad itu untuk diautopsi dan dilakukannya tes DNA, geng, agar semua orang tahu siapa sih jasad siapa gitu yang berada di dalam tas tersebut. Dan setelah dijalankannya tes DNA, geng, tim forensik menyatakan bahwa mayat yang ditemukan dalam tas tersebut merupakan mayat dari Nuril Jazlin Jazimin itu, geng. Namun kedua orang tuanya ini nggak percaya kalau itu anak mereka. Itu bukan anak saya nggak seperti itu bentuk rupanya, katanya, geng. Tapi percaya nggak percaya, mereka juga harus percaya bahwa itu memang jasad si Nuril, anak mereka yang sudah hilang di pasar malam saat malam 20 Agustus itu, geng. Diduga, geng, si Nuril ini telah mati sebelum ia ini ditemukan. Sepertinya anak ini, geng, telah menerima siksaan demi siksaan yang sangat brutal dari sang pelaku. Dan juga ditemukan bekas memar di lehernya. Sepertinya si Nuril ini dicekik gitu, geng, oleh si pelaku. Bahkan tim forensik pun mendapati, geng, pelaku telah memasukkan timun dan terong ke dalam kemaluan si Nuril ini yang menyebabkan rektum Nuril ini pecah dan menyebabkan infeksi bakteria, dan ini merupakan salah satu penyebab kematian si Nuril ini, geng. Kita dapat membayangkan kayak gitu kan, geng, bagaimana perasaan orang tuanya gitu kan, yang tadinya dianya pergi mau beli jepitan rambut ke pasar malam, malah pulangnya ini dengan jasad yang sudah sangat tidak dikenal orang tuanya ini, jangankan orang lain gitu kan. Kebayang sih bagaimana perasaannya. Kemudian, geng, Nuril Jazlin Jazimin ini dimakamkanlah dia, yaitu pada tanggal 20 September 2007. Selamat jalan Nuril Jazlin Jazimin, semoga kamu ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Dan pesan untuk semua orang tua yang ada di dunia ini, walaupun anak mau pergi ke depan rumah, kayak ke samping rumah, kemana, hendaklah gitu, jangan lepas dari pantauan kita, dari perhatian kita gitu, geng. Karena banyak sekali sekarang kejahatan-kejahatan yang sedang mengintai kita di luar sana. Kasus ini, geng, merupakan kasus yang tidak terpecahkan. Kenapa? Karena pelakunya ini belum tahu siapa dia gitu, geng. Bahkan pada tanggal 28 September 2007 lalu itu sempat ada beberapa orang gitu, geng, yang dicurigai dan ditargetkan dan diinterogasi segala macam, tapi nggak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa mereka ini pelakunya, geng. Jadi mereka ini bebas semua. Dan sampai sekarang nggak ada yang tahu, geng, siapa sih pembunuh si Nuril ini, siapa pembunuh brutal keji ini. Mungkin saja dia masih berkeliaran dengan santainya di luar sana, masih bernafas dengan leganya di luar sana. Jadi masih banyak sekali, geng, pelaku-pelaku pembunuhan yang masih have fun di luar sana dan gak menerima hukuman atas apa yang sudah mereka lakukan. Entah apa tujuan pembunuh Nuril ini gitu, geng. Jika dikatakan Nuril ini diambil organ tubuhnya gak diambil gitu, geng. Ini malah tim forensik menemukan bahwa pelakunya telah memasukkan timun dan terong ke dalam kemaluannya. Ini sudah pelecehan seksual ini, gitu. Atau mungkin ada dendam gitu kan, orang yang mungkin ada dendam terhadap keluarga Pak Jazimin ini. Dan sepertinya seperti pengakuan cerita dari sepupu yang melihat si Nuril ini terakhir kali gitu kan, ini sepertinya sudah direncanakan memang oleh si pelaku ini, geng. Nah, geng, bagaimana menurut kalian tentang kasus Nuril Jazlin Jazimin ini? Ini, geng, bahkan dicap sebagai kasus yang terkejam dan terbrutal yang tercatat dalam sejarah Malaysia, katanya, geng. Ya lihat saja gitu kan,
anak kecil yang dilecehkan, dibunuh, diculik oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Dan sampai sekarang dia ini, pelakunya ini masih berkeliaran bebas di luar sana gitu. Ya semoga aja dia udah mati gitu kan. Oke geng, bagaimana menurut kalian? Silahkan di komen di kolom komentar. Kurang lebihnya aku minta maaf. Kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Thanks for watching, bye bye.